Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, perang besar terus terjadi dengan sangat sengit di berbagai belahan 12 alam semesta. Setelah kemunculan Taron KW di hadapan Beerus menjadi sangat tidak terima dan langsung meledakkan kekuatannya secara besar-besaran. Dia akan mengalahkan Taron karena menggunakan tubuh gurunya adalah penghinaan. Sambil berteriak sangat besar, Beerus menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan Taron sampai menghancurkan alam semesta ini. Beerus akan menunjukkan padanya bagaimana kekuatan sejati dari seorang dewa kehancuran. Nggak mau kalah dengan Beerus, Taron juga meledakkan kekuatannya dalam raungan buaya yang menggetarkan alam semesta Zeno. Taron katakan sudah lama kekuatannya tidak diasah, dan sekarang melawan dewa kehancuran adalah lawan yang cocok untuk memanaskan hasratnya kembali. Setelah itu, dalam kecepatan yang sangat tinggi melebihi para petarung panah, Beerus dan Taron langsung bergerak menyerang ke depan. Keduanya segera mengadukan pukulan mereka hingga menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar dan gema di sekitarnya. Tak ingin memberi kesempatan sedikit pun, Beerus segera mengeluarkan aura kehancuran membentuk naga raksasa, sementara Taron membalas dengan energi miliknya sendiri yang juga menjelma menjadi naga. Kedua naga itu saling menerkam dan bertabrakan di angkasa, memicu ledakan demi ledakan yang terus menggema. Bentrokan kedua naga energi semakin brutal. Setiap kali keduanya saling menghantam, ledakan besar kembali tercipta. Cahaya energi memenuhi angkasa, sementara gelombang keduanya terus menyapu ke segala arah tanpa henti. Pertarungan hingga mencapai puncaknya, di mana kedua energi naga terus saling menggigit dan mendorong dengan seluruh kekuatannya, sampai akhirnya menghasilkan ledakan raksasa yang menyebabkan banyak planet di sekitarnya ikut hancur. Pertarungan kembali berubah menjadi duel jarak dekat, di mana Beerus dan Taron saling melesat dengan kecepatan tinggi dengan bertukar serangan dalam satu benturan keras di sebuah planet asing. Sesaat setelah benturan itu, Taron dan Beerus saling menatap semangat. Keduanya sama-sama membaca gerakan lawan dan menunggu celah. Dalam sekejap, keduanya kembali menghilang dari pandangan. Kecepatan mereka begitu tinggi hingga hanya menyisakan kilatan cahaya di angkasa. Beerus menghujani Taron dengan rentetan tebasan tangan dan pukulan bertubi-tubi. Namun, Taron tetap mampu bertahan sambil terus menjaga keseimbangannya di tengah hujan serangan tersebut. Taron segera membalas dengan memutar tubuhnya dan menghempaskan Beerus melayang jauh. Pertarungan kini kembali dalam posisi seimbang. Beerus kembali muncul dengan melepaskan tendangan yang dengan sigap ditahan Taron. Begitu juga dengan Taron yang pukulannya dengan gampang ditangkis Beerus menggunakan kedua tangannya. Beerus balik melancarkan pukulan super nuklirnya dalam kecepatan luar biasa. Tapi kali ini, Taron berhasil menghindari pukulan itu. Gak cuma itu, dalam serangan kedua, yaitu tendangannya, Taron juga menunjukkan refleks luar biasa untuk menahan tendangan tersebut. Beerus sampai bengong melihat hal itu. Tapi, dengan menggunakan kecepatan yang menghasilkan bayangan di belakangnya, Beerus akhirnya berhasil menghempaskan tubuh Taron ke belakang. Namun tiba-tiba, di saat tubuhnya masih terhempas, dia menciptakan portal dimensi di belakangnya dan masuk ke dalamnya. Kemudian, Taron muncul melalui portal dimensi di tempat yang berbeda tanpa diketahui oleh Beerus. Hingga akhirnya Taron berhasil melepaskan serangan balik dengan menghantamkan tubuh Beerus pada tanah planet dengan kedua pukulan boga mentah. Menyaksikan hal itu, Kaioshin sontak menjadi panik karena skala pertarungan mereka benar-benar luar biasa. Banyak planet telah hancur dan tentu saja ini bakal merepotkannya sebagai dewa pencipta. Namun tiba-tiba, Kaioshin sontak dikejutkan saat menyadari ada seseorang yang muncul di belakangnya. Seseorang yang sangat besar dan membuat kita penasaran siapa sebenarnya orang itu. Apakah dewa kehancuran lain atau malah itu adalah musuh? Kaioshin segera menoleh dengan terkejut dan penasaran kenapa orang itu bisa berada di sini. Dari kelihatannya, Kaioshin seperti mengenal siapa sosok tersebut. Sementara itu, cerita pindah ke bumi dulu, di mana puluhan portal dimensi hitam tiba-tiba terbuka di tengah kota. Dari setiap portal, ribuan pasukan berjubah mulai berdatangan tanpa henti
hingga memeluk udara di atas kota. Menyaksikan situasi yang semakin genting, Gohan segera mengambil alih komando. Dia memerintahkan seluruh Z-Factor yang baru bergabung untuk melindungi bumi. Tanpa ragu sedikit pun, Z-Factor berkekuatan penuh ini langsung menerjang pada ribuan musuh. Piccolo menjadi yang pertama menyerang. Dengan satu ledakan energi yang dilepaskan dari jarak dekat, banyak pasukan berjubah langsung bermentalan, menghancurkan bangunan di sekitarnya. Di sisi lain, Android 17 dan 18 bekerja sama dengan saling membelakangi. Keduanya menghadapi serangan dari segala arah. Sementara itu, Krillin menerobos langsung ke tengah kerumunan musuh. Dengan gerakan cepat dan efisien, dia menjatuhkan banyak pasukan berjubah, membuktikan bahwa pengalaman bertarungnya masih menjadi ancaman besar di medan perang. Di sisi lainnya, Lord Yamcha dan Tenshinhan maju berdampingan menghadapi gelombang musuh berikutnya. Dengan kerjasama dan bantuan Choju yang bisa menghentikan gerakan musuh, mereka menjadi trio yang tidak terkalahkan. Kemudian anak Goku dan Vegeta, yaitu Goten dan Trunks, tidak mau melewatkan kesenangan ini juga. Keduanya sangat bersemangat dengan membangkitkan Super Saiyan mereka. Saat ini, Mr. Satan juga berhasil unggul atas musuh. Dengan penuh percaya diri, dia menegaskan bahwa dirinya bukanlah Mr. Satan yang lemah seperti dulu. Melihat perkembangan muridnya, Master Roshi tersenyum bangga pada Satan. Dia berpikir, Satan akhirnya menjadi petarung yang sesungguhnya tanpa harus berakting kuat lagi. Julukannya sebagai manusia terkuat di bumi kemungkinan sekarang adalah benar. Di tengah pertempuran yang masih berlangsung, suasana tiba-tiba berubah. Dari kejauhan, Ragna perlahan melayang turun ke medan perang. Sementara Piccolo terus fokus pada musuh di depannya. Dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang cepat, dia berhasil menjatuhkan lebih banyak musuh lagi. Android 17 mengangkat tangannya lalu melepaskan rentetan tembakan energi ke udara. Serangan itu menghantam puluhan pasukan berjubah hingga menciptakan ledakan besar di berbagai titik. Tidak jauh dari sana, Android 18 menerjang kerumunan musuh dengan tendangan berputar yang sangat kuat. Sekali sapuan kaki, banyak pasukan berjubah langsung terpental ke udara. Di saat Z-Factor terus bertarung tanpa henti, Gohan mulai menyadari kenyataan yang mengkhawatirkan. Dia melihat semakin banyak portal dimensi terbuka di langit. Jumlah pasukan musuh terus bertambah. Jika terus seperti ini, maka mereka tidak akan bisa membantu planet lain untuk mengalahkan musuh. Di tengah semua itu, Ragna melayang di atas jalanan kota untuk memulai pertarungannya juga. Sepertinya dia sudah gatal ingin mengalahkan Z-Factor yang terus membela diri. Melihat Ragna muncul, Gohan segera melangkah maju seorang diri. Dengan penuh keyakinan, Gohan menyatakan bahwa dialah yang akan menghentikan komandan musuh ini. Mendengar pernyataan tersebut, Ragna tetap menatap Gohan dengan tajam. Dia menerima tantangan itu dan meminta Gohan untuk membuktikan dirinya benar-benar pantas menjadi lawannya. Tanpa membuang waktu lagi, Gohan segera mengerahkan kekuatannya, meledakannya hingga membuat banyak pasukan berjubah ketakutan. Gak mau kalah dengan itu, Ragna juga melepaskan aura kekuatannya sampai keduanya maju bersamaan seperti dua orang yang ingin melakukan pertarungan akhir. Kemudian, tanpa membuang waktu lagi, Gohan segera melepaskan sebuah pukulan berkekuatan tinggi yang melesat sangat cepat ke depan. Dia ingin mengetes apakah komandan dari para pasukan ini sangat kuat. Dan rupanya pukulan Gohan dengan mudah bisa ditahan makhluk itu hanya menggunakan satu tangannya saja. Tangannya mengeluarkan sebuah aura energi yang hal ini membuat Gohan penasaran kenapa itu bisa terjadi. Dan tanpa mengucapkan apapun, Ragna balik melepaskan pukulannya juga yang tepat menghantam perut Gohan hingga Gohan tampak tidak berdaya sekali. Dan saking kencangnya pukulan itu seketika menghempaskan tubuh Gohan melayang jauh, menembus beberapa gedung perkotaan di sana. Melihat hal itu, Ragna tertawa terbahak-bahak. Dengan penuh kesombongan, dia menganggap Gohan sama sekali bukan lawan yang sepadan untuknya. Bahkan, di tengah perang yang masih berlangsung, Ragna justru mulai mencari mangsa berikutnya. Sementara itu, Gohan tetap berdiri tegak di tengah kepulan asap dan runtuhan bangunan. Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, dia menundukkan kepalanya sambil kembali memusatkan pikirannya. Setelah mengangkat kepalanya, Gohan menatap Ragna dengan ekspresi yang jauh lebih serius. Ada satu hal yang mengganggu pikirannya sekarang. Dia tidak memahami bagaimana Ragna mampu menahan pukulannya yang seharusnya
sudah cukup kuat untuk melukai lawan. Melihat kebingungan Gohan, Ragna hanya menunjukkan senyuman congak. Ragna akhirnya memberitahu rahasia di balik kemampuannya. Dia menjelaskan dirinya memiliki kemampuan khusus yang mampu menyerap kekuatan lawannya. Setiap pukulan yang dia serap akan ditampung oleh tubuhnya dan lalu dikembalikan lagi. Itulah kenapa Gohan sampai terpental jauh, karena Ragna menggunakan kekuatan Gohan sendiri yang dia lepaskan kembali. Jadi, dengan penuh percaya diri, Ragna menegaskan bahwa sebesar apapun tenaga yang dikeluarkan oleh Gohan tidak akan pernah mampu melukainya dan akan dia balikan pada Gohan. Selama kemampuan menyerap kekuatan masih bekerja, serangan Gohan tidak lebih dari gangguan kecil baginya. Mendengar semua itu, Gohan justru tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak terpengaruh ucapan makhluk itu. Sebaliknya, dengan penuh keyakinan, Gohan mengatakan bahwa sudah saatnya dia mencoba teknik baru yang dia pelajari di alam surgawi. Gohan bahkan meragukan kalau Ragna benar-benar tidak akan mampu menahan serangan ini. Ragna kembali tertawa dengan penuh kesombongan. Baginya, ancaman Gohan sama sekali tidak berarti. Dia bahkan mempersilahkan Gohan mengeluarkan seluruh kemampuannya, karena dia berpikir hasil akhirnya tidak akan berbeda dan tetap sia-sia. Gak peduli lagi dengan ocehan tersebut, Gohan perlahan menutup matanya dan mulai memusatkan seluruh konsentrasinya. Dia mengatur napas dengan tenang, sementara seluruh energinya mulai dikendalikan menuju satu titik. Sampai sesaat kemudian, Gohan membuka matanya dan langsung melepaskan pukulan jarak jauh lurus ke depan yang bernama Dimension Impact. Udara di depannya bergetar dengan hebat dan mulai mengalami distorsi, seakan-akan dimensi itu sedang dirobek oleh serangannya. Hingga tiba-tiba puluhan bayangan tinju energi muncul dari celah dimensi tersebut menghantam tubuh Ragna secara bersamaan. Serangan datang bertubi-tubi dari segala arah tanpa memberikan kesempatan sedikit pun bagi Ragna untuk bisa menghindar. Rentetan pukulan itu terus berlanjut tanpa jeda. Setiap benturan menghancurkan lapisan luar tubuh Ragna sedikit demi sedikit. Kemampuan menyerap kekuatan yang selama ini menjadi andalannya kini tidak lagi mampu menahan serangan yang datang melalui celah dimensi tersebut. Setelah hujan pukulan berakhir, suasana berubah menjadi sunyi. Tubuh Ragna tergeletak dengan luka yang sangat parah. Daging dan lapisan luar tubuhnya telah hancur, memperlihatkan kerangka tubuh di baliknya. Selain itu, pecahan tubuhnya terus berjatuhan di tanah. Kekuatan Gohan yang sekarang benar-benar sangat luar biasa sekali. Kemudian cerita pindah kembali pada pertarungan Beerus melawan Taron. Keduanya bergerak dalam waktu bersamaan, melesat dalam kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, keduanya melepaskan adu pukulan yang bertabrakan di tengah-tengah, menghasilkan ledakan besar mengguncang planet di sekitarnya. Memanfaatkan celah tersebut, Beerus melepaskan sebuah pukulan lagi untuk menghajarnya. Namun, refleks Taron tidak kalah luar biasa. Tepat sebelum pukulan itu mengenainya, dia mengangkat tangannya dan berhasil menahan serangan Beerus. Benturan keduanya kembali menghasilkan gelombang kejut yang menggetarkan ruang di sekitar mereka. Baik Beerus maupun Taron terus menggencarkan serangan secara bergantian dengan nampak masih seimbang sekali. Tapi Beerus berhasil memanfaatkan celah dengan menghajar Taron hingga menghempaskan tubuhnya melayang jauh. Namun Beerus yang gak mau kesempatan ini hilang kembali mengejarnya dalam kecepatan tinggi lagi. Tapi kali ini menggunakan seni bela diri ala khas penyihir celestial, Taron berhasil menangkis pukulan Beerus yang menghasilkan ledakan benturan luar biasa. Sebaliknya, dengan mengerahkan banyak tenaga di pukulannya, Taron berhasil mendaratkan pukulannya tepat pada Beerus tanpa Beerus bisa menahannya lagi. Pada akhirnya, tubuh Beerus dihempaskan terbang melayang jauh melintasi galaksi. Tapi kemudian, Beerus segera mempertahankan tubuhnya lagi dan meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Setelah itu, Beerus meluncur lagi dalam kecepatan tinggi ke tempat Taron untuk membalas apa yang dilakukannya. Tapi tiba-tiba Taron muncul mengagetkannya dengan menembus asteroid dan sekarang sudah berada di depan Beerus dengan pukulannya terarah. Namun kali ini pukulan tersebut dengan mudah ditahan oleh Beerus tanpa menunjukkan ekspresi sama sekali. Di saat dalam jarak dekat inilah Beerus balik melepaskan pukulan nuklir yang tepat menghantam dagu Taron hingga membuat tubuhnya terhempas ke belakang. Bahkan saking kencangnya pukulan tersebut membuat Taron menembus beberapa asteroid kecil dan akan berakhir pada batu angkasa berikutnya. Namun sebelum itu terjadi, dalam hempasannya, Taron dikejutkan sekali lagi dengan kemunculan tiba-tiba Beerus di atasnya. Dalam aura yang sangat kental dan seram,
Virus melepaskan sebuah pukulan berkekuatan tinggi yang seketika menembus tubuh Taron. Taron nampak langsung tidak berdaya dengan darah merembes dari tubuhnya ini. Dan sekali lagi, Virus menghantam punggung buaya itu yang menghasilkan ledakan besar. Hingga akhirnya tubuh buaya itu terpental menabrak batu angkasa dengan sangat keras. Di saat merasa sudah menang, Taron ternyata bangkit lagi sambil mengeluarkan aura berwarna hitam, yang seketika luka di tubuhnya langsung pulih, seperti dia mempunyai kemampuan regenerasi. Kemudian Taron meraung lebih besar lagi dengan teriakan yang menggema di alam semesta ketujuh. Taron benar-benar tidak terima dan akan membalas apa yang sudah Virus lakukan padanya. Virus yang nampak kembali berpose santai baru tahu kalau Taron mempunyai kemampuan seperti itu. Jadi mulai sekarang Virus akan berhati-hati. Tapi kemudian Taron mengangkat satu tangannya dan mengeluarkan sesuatu yang belum pernah terlihat sejak pertarungan berlangsung. Taron memberitahu bahwa pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Sampai tiba-tiba Taron menciptakan banyak portal dimensi yang muncul di sekeliling mereka. Virus memperhatikan semua itu tanpa mengalihkan pandangannya sedikit pun. Dan dari banyaknya portal dimensi itu muncul tangan-tangan bayangan raksasa yang merayap keluar. Jumlahnya terus bertambah mengepung Virus dari segala arah seperti hendak menangkapnya sekaligus. Dalam sekejap seluruh tangan bayangan itu melesat bersamaan menuju Virus dengan kecepatan luar biasa. Ruang di sekitarnya dipenuhi bayangan hitam yang menyerbu dari segala arah tanpa menyisakan celah untuk menghindar. Tapi tepat saat semua serangan hampir mengenainya, Virus melepaskan gelombang kejut yang dahsyat. Seluruh tangan bayangan yang mendekat seketika langsung hancur berkeping-keping sebelum sempat menyentuh tubuhnya. Lalu Virus melesat maju dengan kecepatannya untuk keluar dari kepungan banyak tangan bayangan. Saat melihat tangan bayangan raksasa muncul, Virus segera memutar tubuhnya di udara dengan berpijak di atas telapak tangan bayangan itu. Dengan kelincahannya, dia memanfaatkan tangan tersebut untuk terus bergerak. Tanpa berhenti, Virus kembali melompat sambil menghindari tangan bayangan lain yang menyambar dari segala arah. Dia terus bermanuver di antara serangan yang datang tanpa henti. Sampai akhirnya Virus berhasil menembus seluruh kepungan dan melesat keluar dari kumpulan tangan bayangan. Ledakan tangan hitam tertinggal di belakangnya saat Virus memacu kecepatannya menuju Taron. Tapi tepat ketika Virus mengira telah lolos, sebuah tangan bayangan lain tiba-tiba muncul dari portal. Tangan itu menghantam wajahnya dengan pukulan telak di pipinya. Darah menyembur dari mulutnya. Untuk pertama kalinya dalam pertarungan itu, Virus benar-benar menerima serangan telak. Tubuh Virus meluncur sangat jauh menembus asteroid, menghancurkannya dan masih meluncur semakin jauh. Pada akhirnya tubuh Virus menghantam sebuah asteroid raksasa dengan keras. Ledakan besar menghancurkan asteroid itu menjadi serpihan kecil yang berterbangan ke segala arah. Di tengah kepulan asap dan pecahan batu, Virus perlahan bangkit sambil mengusap darah dari sudut mulutnya. Dia katakan kemampuan penyihir celestial cukup menarik. Dari kejauhan, Taron menatap Virus dengan senyuman percaya diri. Sambil dikelilingi portal hitam miliknya, Taron menyuruh Virus untuk teruslah menari. Virus mengepalkan kedua tangannya dan menatap Taron dengan serius. Dia memutuskan untuk berhenti bermain-main dan tidak akan menahan diri lagi. Virus segera meledakkan kekuatannya sangat besar dengan aura ungu kehancuran mengelilingi tubuhnya. Tekanan energi mengguncang ruang angkasa dengan banyak batu di sekitar mulai hancur. Melihat perubahan kekuatan Virus, wajah Taron langsung berubah tegang. Gelombang kekuatan Virus meledak ke segala arah di mana banyak portal hitam dengan tangan bayangan yang mengelilinginya hancur dalam sekejap akibat tekanan aura kehancuran yang sangat luar biasa. Sebelum Taron sempat bereaksi, Virus sudah menghilang dari pandangannya. Dalam sekejap, Virus muncul di depan Taron dengan kecepatan yang mustahil diikuti, siap melancarkan serangannya. Virus berhasil menghantam wajahnya sekarang dengan pukulan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Benturan itu membuat kepala Taron terpelintir dan darah menyembur dari mulutnya. Taron terpental sangat jauh di mana dia berusaha menghentikan laju tubuhnya dengan menciptakan beberapa portal dimensi transparan. Meskipun terluka, Taron segera menghentikan tubuhnya. Sambil memuntahkan darah, dia kembali membuka puluhan portal hitam yang bermunculan di sekeliling Virus. Dengan kedua tangannya terangkat, Taron mengaktifkan teknik ruang dimensinya. Banyak portal itu saling terhubung hingga membentuk bola yang sepenuhnya mengurung Virus.
Taron tegaskan bahwa virus tidak akan mungkin bisa keluar dari ruang ini. Virus berdiri tenang di tengah dimensi itu. Dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa panik, seolah sedang mencari cara tercepat untuk bisa menghancurkan teknik milik Taron. Di sini, virus segera menggunakan ledakan Hakai yang sangat kuat untuk meledakkan semua pelindung itu dalam teriakan besar. Cara itu ternyata berhasil. Meskipun penyihir celestial bukan berasal dari alam Zeno, tapi virus berhasil melakukannya. Virus menggunakan konsep yang sama dengan Majin Buu saat meloloskan diri dari ruang waktu hiperbolik. Dimensi dapat dihancurkan jika diisi dengan tekanan energi yang melebihi kapasitas ruang tersebut. Wah gila sih, pantas saja virus dikenal sebagai salah satu dewa kehancuran terkuat ya. Terkejut melihat itu, Taron menciptakan lebih banyak portal dimensi lagi dan mengeluarkan banyak tangan bayangan lebih lagi. Bahkan kali ini di setiap tangan menciptakan bola energi mereka sendiri dalam jumlah yang sangat banyak. Para tangan mulai melepaskan serangan energi mereka untuk menghancurkan virus menjadi debu angkasa. Tapi dengan menggunakan kecepatan yang jauh lebih tinggi sekarang, yaitu Ultra Instinct, virus berhasil melewati semua tangan tersebut dan beranjak keluar dari kurungannya. Taron menjadi sangat terkejut dan penasaran di mana virus saat ini. Sampai tiba-tiba virus muncul di depan wajahnya, yang hal ini sontak membuat Taron sangat terkejut sekali. Dia menanyakan kenapa kecepatan virus bisa meningkat setinggi ini. Di situ virus segera mencengkram leher Taron dan mengatakan bahwa pertempuran ini sudah berakhir. Alasan virus sangat cepat karena dia bisa menggunakan Ultra Instinct. Jadi sekarang virus akan segera menghancurkannya meskipun dia tidak bisa melenyapkan jiwa penyihir celestial yang ada di dalam tubuh Taron menggunakan Hakai. Taron membalas, virus harusnya melihat sekitar sebelum mengancamnya seperti itu. Karena di atas kepala virus sebuah tangan besar muncul dari portal dan langsung menghantam kepala virus tanpa virus menyadarinya. Taron tersenyum puas dan menyebut serangan kejutan akhirnya berhasil. Rupanya Ultra Instinct virus tidak secepat yang dia bayangkan. Virus perlahan mengangkat kepalanya lagi dengan wajahnya berubah sangat geram sekali. Dia berkata dengan penuh amarah bahwa penyihir celestial ini benar-benar telah membuatnya kesal. Di sini kita tahu Ultra Instinct virus memang tidak secepat Goku ya. Dan tanpa memberi kesempatan Taron bereaksi, virus melepaskan tendangan dahsyat dalam benturan ledakan. Tendangan itu menghantam Taron dan langsung menghempaskan tubuhnya terbang melayang jauh. Tubuh Taron meluncur pada sebuah batu angkasa hingga akhirnya menabrak batu tersebut dalam lesatan yang sangat kencang. Gak cuma itu, virus melemparkan bola energinya melesat ke depan menuju batu asteroid tempat Taron saat ini. Pada akhirnya menciptakan ledakan yang sangat besar, menghancurkan batu asteroid itu bahkan mengguncang alam semesta. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Apakah virus berhasil mengalahkan penyihir celestial pertama? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.